Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faiza dengan NIM 214162552011166 dari kelas IF 21F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Sinkronisasi pada sistem terdistribusi adalah proses pengkoordinasian aktivitas antara berbagai komponen yang tersebar di berbagai lokasi fisik. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan konsistensi data, menghindari konflik, dan memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja secara serempak tanpa adanya tumpang tindih atau ketidaksesuaian. Tujuan dari sinkronisasi yaitu konsistensi data, memastikan data di setiap node sinkron, menghindari konflik pada sumber daya bersama, itu mencegah akses ganda yang dapat menyebabkan ketidakstabilan data, ketersediaan sistem yang tinggi, replikasi data untuk menjamin layanan tetap berjalan, konsensus antar node, yaitu mendapatkan keputusan bersama dari node dalam jaringan, kondisi koordinasi dalam eksekusi tugas, yaitu menjalankan tugas dengan urutan yang benar di setiap node. Metode sinkronisasi yaitu ada mutual exclusion atau eksklusi bersama, metode untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu, mencegah konflik dan kondisi balapan atau rage condition. Selanjutnya, clock synchronization, yaitu sinkronisasi jam, digunakan untuk memastikan waktu antar node tetap konsisten sehingga urutan kejadian dapat dipertahankan. Eh, Next, ada data consistency models atau model konsistensi data. Memastikan bahwa data tetap konsisten di seluruh node. Leader election atau pemilihan pemimpin, yaitu metode untuk memilih satu node sebagai pemimpin yang mengordinasikan proses atau mengambil keputusan untuk seluruh sistem. Metode sinkronisasi selanjutnya yaitu ada konsensus algorithm atau algoritma konsensus, metode untuk mencapai kesepakatan di antara node yang terdistribusi dalam pengambilan keputusan atau nilai akhir. Replication and synchronization, replikasi dan sinkronisasi, yaitu replikasi menyimpan beberapa salinan data untuk keandalan dan ketersediaan tinggi. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan semua salinan tetap konsisten. Selanjutnya, deadlock detection and avoidance atau deteksi dan pencegahan deadlock mengatasi kondisi deadlock di mana beberapa proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Transaction control atau pengendalian transaksi. Dalam sistem yang terdistribusi, pengendalian transaksi dapat membantu memastikan bahwa operasi selesai tanpa konflik dan menjaga atomisitas transaksi. Lalu ada konkurensi kontrol atau pengendalian kesamaan, yaitu mengelola operasi bersama untuk mencegah konflik dalam pembacaan dan penulisan data. Di sini ada contoh sinkronisasi. Ada tiga contoh, yaitu sinkronisasi. Yang pertama, sinkronisasi jam. Contohnya menggunakan protokol seperti Network Time Protocol atau NTP untuk menyinkronkan jam komputer dalam jaringan sehingga semua perangkat menunjukkan waktu yang sama. Yang kedua, ada sinkronisasi data di cloud. Contohnya aplikasi seperti Google Drive atau Dropbox secara otomatis menyinkronkan file yang diunggah ke cloud sehingga sehingga file terbaru tersedia di semua perangkat yang terhubung. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada sinkronisasi musik atau video. Contohnya menggunakan aplikasi seperti Spotify atau YouTube untuk menyinkronkan daftar putar di berbagai perangkat sehingga pengguna dapat mendengarkan atau menonton konten yang sama di mana saja. Lalu di sini ada tantangan sinkronisasi. Eh, yang pertama yaitu keterlambatan jaringan. Latensi dalam jaringan dapat menyebabkan keterlambatan dalam komunikasi antara node. Ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data jika satu node diperbarui informasi sementara node lain belum menerima pembaruan tersebut. Yang kedua yaitu ada kegagalan node.
Jika satu atau lebih node dalam sistem terdistribusi gagal dapat mengganggu proses sinkronisasi. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data atau ketidaksesuaian informasi. Yang ketiga itu konsistensi data. Memastikan bahwa memastikan bahwa semua node memiliki salinan data yang konsisten adalah tantangan utama, terutama dalam sistem yang mendukung penulisan data secara bersamaan dari beberapa node. Yang keempat, itu pengelolaan konflik. Ketika dua atau lebih proses mencoba memperbarui data yang sama secara bersamaan, konflik dapat terjadi. Menangani konflik ini untuk menjaga integritas data adalah tantangan besar. Yang kelima, yaitu ada scaling. Seiring dengan bertambahnya jumlah node dalam sistem, kompleksitas sinkronisasi meningkat. Koordinasi antara lebih banyak node dapat memperlambat sistem dan peningkatan resiko kegagalan. Yang keenam, yaitu batasan waktu. Dalam beberapa aplikasi seperti sistem real-time, batasan waktu sangat penting. Keterlambatan dalam sinkronisasi dapat menyebabkan pelanggaran batas waktu yang merugikan. Yang ketujuh, yaitu keamanan dan kerentanan. Sistem terdistribusi sering menjadi target serangan cyber. Mengamankan komunikasi antara node dan melindungi data selama sinkronisasi adalah tantangan penting. Yang kedelapan, yaitu dinamika lingkungan. Lingkungan operasional yang berubah-ubah seperti perangkat seluler dengan koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses sinkronisasi. Dan yang kesembilan, yaitu yang terakhir, ada kompleksitas algoritma. Beberapa algoritma sinkronisasi mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diimplementasikan atau dipelihara. Kompleksitas ini dapat mengurangi performa sistem. Kesimpulan dari presentasi sinkronisasi pada kali ini yaitu secara keseluruhan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi merupakan aspek yang kompleks namun sangat penting. Penerapan teknik dan strategi yang tepat akan menghasilkan sistem yang lebih stabil, efisien, dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan aplikasi modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.